Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel Smart Striker 82. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan tryout intensif yang pertama. Soal tryout intensif yang pertama, soalnya kalian bisa download di blog smartstriker82.com. Oke, langsung saja kita akan bahas soalnya satu persatu. Soal yang pertama, hasil dari minus 30 dikali 7 ditambah minus 8 dibagi minus 3 dikurangi 2 adalah, oke, kita akan lihat solusinya. Nah, jawabannya adalah minus 6. Yang pertama yang harus kalian operasikan terlebih dahulu adalah yang berada pada tanda kurung. Nah, di sini diperoleh 7 ditambah minus 8 adalah minus 1, kemudian minus 3 dikurangi 2 adalah minus 5. Selanjutnya kalian bisa mengoperasikan dengan tanda perkalian atau pembagian. Nah, ini terserah mana yang kalian operasikan terlebih dahulu. Nah, kita akan operasikan yang mudah saja. Minus 30 dikali minus 1 adalah 30, kemudian dibagi minus 5 hasilnya adalah minus 6. Nah, ini jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang pemandu bakat sepak bola mengadakan tes kepada beberapa talenta muda. Tes yang diberikan berupa syuting sebanyak 20 kali pada target yang ditentukan. Jika bola mengenai target yang berwarna biru, maka mendapat 5 poin. Dan target yang berwarna merah mendapat poin 0. Namun, jika tidak mengenai target, peserta tes mendapat poin minus 1. Jika Umar mengikuti tes tersebut dan mengenai target biru sebanyak 8 kali dan target merah sebanyak 7 kali, maka poin akhir yang didapatkan Umar adalah, oke, solusinya sebagai berikut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu target merah itu kita misalkan N, target biru itu B, kemudian di luar target kita misalkan DT. Poin target merah di sini diketahui 5 poin, sedangkan target biru 0 poin, dan yang tidak mengenai target atau di luar target itu mendapat minus 1. Nah, selanjutnya kita akan menghitung banyaknya target yang dikenai oleh Umar. Umar mendapatkan target merah sebanyak 8 kali, target biru sebanyak 7 kali, dan di luar target tinggal kita hitung saja sisanya. Banyaknya percobaan ada 20, berarti yang di luar target 20 dikurangi 8 ditambah 7 yaitu 5 kali. Jadi poin akhir yang diperoleh Umar adalah 8 kali mendapatkan target yang berwarna merah, berarti 8 kali 5 ditambah 7 kali mendapatkan target yang berwarna biru, berarti 7 kali 0, dan 5 kali di luar target, berarti 5 kali minus 1. Nah, kita hitung 8 kali 5 40, kemudian ditambah 7 kali 00, selanjutnya 5 kali minus 1 adalah minus 5, sehingga poin akhirnya adalah 35. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Perbandingan uang Dani dan Budi adalah 7 banding 5. Jika selisih uang Dani dan Budi 360.000, maka jumlah uang mereka berdua adalah, oke, kita akan lihat jawabannya adalah 2.160.000 rupiah. Kita misalkan uang Dani itu 7x karena kelipatan ya. Kalau perbandingan seperti ini 7 banding 5 berarti uang Dani 7 kalinya. Sedangkan uang Budi adalah 5 kalinya. Kalau kita misalkan sebagai berikut, uang Dani 7x, uang Budi 5x. Selisih uang Dani dan Budi berarti kita kurangi aja, 7x dikurangi 5x sama dengan 2x, dan selisihnya di sini diketahui 360.000. Jadi x-nya sama dengan 360.000 dibagi 2, hasilnya adalah 180.000. Jumlah uang mereka berdua kita jumlahkan, 7x tambah 5x adalah 12x. Karena x-nya tadi 180.000, maka kita tinggal kalikan 12 kali 180.000, hasilnya adalah 2.160.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang dalam waktu 18 hari. Agar pekerjaan selesai 3 hari lebih cepat, maka tambahan pekerja yang diperlukan adalah, oke, pembahasannya sebagai berikut. 10 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 18 hari. Karena pekerjaan harus dapat diselesaikan 3 hari lebih cepat, berarti waktu yang diperlukan adalah 18 kurangi 3, 15 hari. Nah, dari konteks ini, karena waktu yang diperlukan lebih cepat, otomatis pekerja yang dibutuhkan itu harus lebih banyak. Nah, berarti kita gunakan perbandingan berbalik nilai.
Nah, untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai, maka salah satu komponen kita balik. Nah, kita balik yang ini. Berarti X per 10 sama dengan 18 per 15. Nah, kita bisa sederhanakan. Masing-masing kita bagi 3, maka kita peroleh X per 10 sama dengan 6 per 5. Nah, kita tahu 5 ke 10 kalikan 2, maka 6 kali 2 hasilnya adalah 12. Maka dalam waktu 15 hari itu diperlukan 12 orang, sehingga tambahan pekerjanya adalah 12 dikurangi 10 sama dengan 2 orang. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas adalah pola segitiga yang dibuat dari batang korek api. Banyak batang korek api pada pola ke-15 adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita tahu bahwa segitiga ini dibentuk menggunakan 3 batang korek api. Kemudian yang ini menggunakan 9 batang korek api. Selanjutnya ini menggunakan 18 batang korek api. Dan yang ini menggunakan 30 batang korek api. Nah, kita tahu ini semua kelipatan 3, maka kita bisa menggunakan pola sebagai berikut. 3 kali 1, di sini 3 kali 3, kemudian 3 kali 6, yang ini 3 kali 10. Nah, kalau kita cermati pola di atas, pola yang terjadi menggunakan 3 kali pola segitiga. Pola segitiga kita tahu 1, 3, 6, 10 dan seterusnya. Rumus pola segitiga adalah n kali n plus 1 per 2, sehingga pola ke n sama dengan 3 kali n kali n plus 1 per 2. Maka pola ke-15 adalah 3 kali 15 dikalikan 16 dibagi 2. Kita dapat sederhanakan, hasilnya adalah 360. Jadi batang korek api yang diperlukan pada pola ke-15 adalah 360 batang korek api. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Rumus suku ke n dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, 17 adalah, pembahasannya sebagai berikut ini. Kita tahu bahwa A suku pertama adalah 2, kemudian B bedanya selisih antara suku selanjutnya dengan suku sebelumnya, 5 dikurangi 2 adalah 3. Maka kita bisa gunakan rumus ini, UN sama dengan A ditambah N min 1B, atau kita gunakan rumus seperti ini, UN sama dengan BN ditambah A dikurangi B. Nah, rumus ini kita peroleh dari penjabaran rumus ini. Nah, kita tahu bahwa B-nya di sini adalah 3. Maka kita peroleh 3N ditambah A min B, A-nya 2, B-nya 3. Berarti 2 dikurangi 3, hasilnya adalah min 1. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 3N dikurangi 1. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 7. Jumlah penduduk setiap 4 tahun di suatu desa diperkirakan mengikuti barisan geometri. Jumlah penduduk pada tahun 1996 sebanyak 300 jiwa, penduduk pada tahun 2004 sebanyak 1.200 jiwa, dan seterusnya. Jumlah penduduk desa tersebut pada tahun 2016 diperkirakan adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, karena ini merupakan barisan geometri, kita bisa menggunakan pendataan karena suku yang diharapkan tidak terlalu besar. Jadi di sini jumlah penduduk setiap 4 tahun mengikuti barisan geometri. Berarti tahun pertama adalah 1996, kemudian 4 tahun berikutnya 2000, 4 tahun berikutnya 2004, 2008, 2012, 2016. Nah, ini yang ditanyakan. Kita tahu tahun 1996 ada 300 jiwa, kemudian tahun 2000 tidak diketahui, selanjutnya tahun 2004 1200 dan seterusnya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari rasio terlebih dahulu. Kita tahu suku ketiga menggunakan rumus A kali R pangkat N-1, berarti selisih antara ini dan pangkatnya adalah 1, maka U3 sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 1200. Nah, ini suku yang ketiga. Kemudian suku yang pertama adalah A-nya di sini 300. Kemudian kita bagi kedua persamaan tersebut, AR kuadrat dibagi A hasilnya adalah R kuadrat, kemudian 1200 dibagi 300 adalah 4. Maka kita peroleh R-nya sama dengan 2. Sehingga barisan geometrinya sebagai berikut. Tahun 1996 adalah 300, kemudian tahun 2600 karena rasionya 2 dikalikan 2. Kemudian tahun 2004 1200, berikutnya 2400 kali 2 lagi 4800. Selanjutnya kita kalikan 2 lagi, maka hasilnya adalah 9600. Jadi pada tahun 2016
Diperkirakan ada 9.600 jiwa. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Diketahui sebuah persamaan 1/2 kali 6x min 4 sama dengan 1/3 kali minus 9x tambah 12. Maka yang ditanyakan nilai x min 8 adalah, nah kita akan lihat solusinya sebagai berikut. Yang pertama, karena bentuknya ini pecahan dan mengoperasikan bentuk pecahan itu lebih sulit, maka kita akan sederhanakan. Kita akan ubah menjadi bulat. Untuk itu kita akan kalikan kedua ruas dengan KPK penyebut pecahan tersebut. KPK dari 2 dan 3 adalah 6, maka kedua ruas kita kalikan 6. 6 kali 1/2 kali 6x min 4 hasilnya adalah 3 kali 6x min 4. Ini tinggal kita coret saja. Kemudian yang ruas berikutnya 6 kali 1/3 kali minus 9x tambah 12. Hasilnya adalah 2 kali minus 9x tambah 12. Nah, ini kita coret saja. Nah, ini lebih simpel karena tidak ada bentuk pecahan. Kemudian kita kalikan, kita gunakan sifat distributif, kita peroleh 18x minus 12 sama dengan minus 18x ditambah 24. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis 18x ditambah 18x pindah ruas tanda berubah. Begitu pula ini min 12 pindah ruas jadi plus 12. Sehingga diperoleh 18x tambah 18x adalah 36x. Kemudian 24 tambah 12 hasilnya 36. Jadi x-nya sama dengan 1. Hati-hati karena yang ditanyakan di sini x min 8, maka kita gantikan x sama dengan 1 ini ke x min 8. Jadi 1 dikurangi 8 hasilnya adalah minus 7. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 9. Penyelesaian dari pertidaksamaan 7 minus 4Q lebih besar sama dengan 3Q minus 14 adalah, pembahasannya sebagai berikut ini. Oke, sama operasinya dengan persamaan linear, tapi bedanya kalau pertidaksamaan dikali atau dibagi bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah. Nah, kita kumpulkan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. 3Q pindah ruas menjadi minus 3Q, kemudian 7 pindah ruas menjadi minus 7, sehingga kita peroleh minus 4Q dikurangi 3Q hasilnya adalah minus 7Q, kemudian minus 14 dikurangi 7 adalah minus 21. Nah, perhatikan prosedur penyelesaian berikut. Nah, di sini kita ingin mencari Q, karena di depan Q ada bilangan min 7, maka kita bagi kedua ruas dengan minus 7. Minus 7Q dibagi minus 7 hasilnya adalah Q, kemudian minus 21 dibagi minus 7 hasilnya adalah 3. Nah, ingat pada pertidaksamaan jika dia dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah dari lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi penyelesaiannya adalah Q kurang dari sama dengan 3. Jawabannya adalah D. Kita lanjut ke soal nomor 10. Himpunan penyelesaian 3 minus 6x lebih besar sama dengan 13 min x untuk x anggota bilangan bulat adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, intinya sama dengan soal sebelumnya, kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Minus x dipindah ruas jadi plus x, kemudian 3 pindah ruas jadi minus 3. Nah, kemudian kita sederhanakan, minus 6x ditambah x hasilnya minus 5x, 13 dikurangi 3 adalah 10. Nah, tujuan kita mencari nilai x, maka kita bagi kedua ruas dengan minus 5. Maka kita peroleh minus 5x dibagi minus 5 adalah x, kemudian 10 dibagi minus 5 adalah minus 2. Nah, ingat, pada pertidaksamaan jika dia dibagi dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan berubah dari lebih besar sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Nilai x kurang dari sama dengan min 2. Jadi min 2 ikut penyelesaian. Yang pertama adalah minus 2, kemudian minus 3, minus 4, minus 5, dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, anak-anak, tidak terasa 10 soal sudah kita lewati. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan info selanjutnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Harga penjualan sebuah pesawat TV adalah 552.000. Jika keuntungan diperoleh 15%, maka harga pembeliannya adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita gunakan cara tabel.
Nah, cara tabel ini lebih simpel, lebih mudah karena bisa kita klasifikasikan. Di sini diketahui harga penjualannya adalah 552.000. Nah, kita tulis di sini. Kemudian harga pembeliannya kita nggak tahu, yang ditanyakan X. Nah, kasus ini yang diketahui untungnya itu 15%. Nah, ini persentasenya 15. Nah, yang selalu 100% adalah harga pembelian. Nah, kita tulis saja 100. Nah, anak-anak, karena ini mengalami keuntungan, maka harga penjualan pastinya lebih besar dari harga pembelian. Maka kita tinggal tambahin aja 100 ditambah 15 adalah 115. Nah, selanjutnya kita gunakan perbandingan senilai. 552.000 dibanding X dibagi X seperti ini, itu sama dengan 115 dibagi 100 seperti ini. Kemudian yang atas ini sama-sama kita bagi 115 bagi 115 1. Selanjutnya 552.000 dibagi 115 hasilnya adalah 4.800. Oke, seperti ini. Kemudian kita kalikan silang, maka kita peroleh X sama dengan 4.800 kali 100 adalah 480.000. Jadi harga pembeliannya adalah 480.000. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Jasmine menabung di bank sebesar 2.100.000 dengan suku bunga 8% setahun. Saat diambil, tabungan Jasmine menjadi 2.282.000. Lama Jasmine menabung adalah, nah, kita akan lihat pembahasannya, jawabannya adalah 13 bulan. Oke, kita tahu bahwa rumusnya seperti ini, tabungan akhir sama dengan tabungan awal ditambah bunga. Tabungan akhir 2.282.000, tabungan awalnya 2.100.000, kemudian bunganya per tahun 8%. Karena yang ditanyakan ini dalam bentuk bulan, maka kita gunakan perbandingan 8/100 dikalikan N per 12, karena yang ditanyakan adalah bulan, dikalikan 2.100.000. Kemudian ini pindah ruas, 2.282.000 dikurangi 2.100.000, hasilnya adalah 182.000. Kemudian hasil penyelesaiannya ini 100 sama 100 kita sederhanakan, 8 sama 12 kita sederhanakan, bagi 4 2 3, 3 sama 21 kita sederhanakan, ini 7. 7.000 dikalikan 2 hasilnya 14.000 kali N, 14.000 N. Maka kita peroleh 182.000 sama dengan 14.000 N. Maka N sama dengan 182.000 dibagi 14.000. Hasilnya adalah 13 bulan. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal 13 berkaitan dengan himpunan. Di sini diketahui S adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 15. Kemudian P himpunan bilangan prima antara 2 sampai 10. Q himpunan bilangan genap antara 2 sampai 10. Maka diagram Venn yang memenuhi pernyataan yang diketahui tersebut adalah, Oke, pembahasannya sebagai berikut. S merupakan himpunan bilangan asli yang kurang dari 15. Jadi anggota himpunannya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 14. Kemudian P himpunan bilangan prima antara 2 sampai 10. Jadi anggota dari himpunan P adalah 3, 5, 7. Sedangkan Q adalah himpunan bilangan genap antara 2 sampai 10. Jadi anggota himpunan Q adalah 4, 6, 8. Karena himpunan P dan Q tidak memiliki irisan atau tidak ada anggota yang sama di antara kedua himpunan tersebut, maka kedua bilangan tersebut dikatakan saling lepas, sehingga ditunjukkan pada diagram Venn yang B ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 14. Nah, ini soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Dalam rangka memperingati HUT RI ke-70 di SMP Madani, diadakan 2 jenis lomba, yaitu lomba tartil dan hafidz. Jumlah peserta lomba seluruhnya adalah 75 orang, lomba tartil diikuti 48 orang, dan peserta yang mengikuti kedua lomba adalah 13 orang. Banyak peserta yang ikut lomba hafidz saja adalah. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita gunakan rumus Sabil. S sama dengan A ditambah B dikurangi I ditambah L. S di sini adalah semesta, A himpunan A, B himpunan B, I di sini irisan yang ikuti keduanya, L di sini adalah di luar dari himpunan A gabungan B. Nah, pada soal di sini semestanya adalah 75, kemudian himpunan A kita misalkan adalah yang mengikuti lomba tartil, di sini adalah 48 orang.
Kemudian B itu yang mengikuti Hafiz, di sini enggak diketahui, kita misalkan B. Kemudian yang mengikuti keduanya adalah 13 orang, jadi I-nya adalah 13. Yang tidak mengikuti A atau B adalah 0 karena di sini tidak ada informasi. Sehingga kita peroleh 75 sama dengan 48 dikurangi 13 35 ditambah B. Nah, selanjutnya untuk mencari B kita tinggal kurangi saja, 75 dikurangi 35 hasilnya adalah 40 orang. Berarti yang ikut lomba tahfidz di sini ada 40 orang. Pertanyaannya, banyak peserta yang hanya ikut lomba tahfidz, berarti kita tinggal kurangi dengan irisan. Banyaknya peserta yang mengikuti lomba tahfidz dikurangi irisannya, 40 dikurangi 13 sama dengan 27 orang. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Ini soal yang berkaitan dengan relasi. Perhatikan gambar di bawah ini, diagram Venn ini, relasi yang tepat dari himpunan A ke himpunan B adalah. Oke, pembahasannya adalah sebagai berikut. Jadi relasi yang tepat dari A ke B adalah faktor dari. Kita akan cek 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. Oke, benar. 3 faktor dari 6, benar. Kemudian 4 faktor dari 4, begitu pula 4 faktor dari 8. Jadi relasi yang tepat adalah faktor dari. Oke, kita akan lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Materi yang dibahas ini berkaitan dengan rumus fungsi. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 2x dikurangi 3. Jika fm sama dengan 5 dan f minus 2 sama dengan n, maka nilai m plus n adalah. Oke, pembahasannya sebagai berikut ini. Kita tahu bahwa rumus fungsinya fx sama dengan 2x minus 3. Kalau domainnya kita ganti dengan f, maka kita peroleh fm sama dengan 2m minus 3. Nah, di sini diketahui fm sama dengan 5. Berarti fm-nya saya ganti dengan 5, 5 sama dengan 2m min 3. Maka m-nya kita peroleh dengan cara memindahkan 5 ditambah 3, kemudian dibagi 2. Hasilnya adalah 8 bagi 2 sama dengan 4. Kemudian kita cari nilai n. Nilai n dapat dicari dengan menggantikan minus 2 ke domainnya ini. Jadi kita tinggal gantikan saja m-nya dengan minus 2. 2 kali minus 2 dikurangi 3. 2 kali minus 2 minus 4 dikurangi 3 minus 7. Kemudian yang ditanyakan adalah m ditambah n, maka kita tinggal tambahkan saja 4 ditambah minus 7 sama dengan minus 3. Oke, kita lanjutkan soal selanjutnya nomor 17. Persamaan garis. Sebuah garis melalui titik 8,9 dan memiliki gradien minus 3/4. Persamaan garis tersebut adalah, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui garis bergradien minus 3/4, kemudian melalui 8,9. Kita gunakan persamaan garis sebagai berikut. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya di sini adalah 9, kemudian X1-nya di sini adalah 8. Sedangkan gradiennya adalah minus 3/4. Biar tidak muncul pecahan, kita kalikan kedua ruas dengan 4, maka kita peroleh 4 kali Y min 9 sama dengan 4 kali min 3/4 adalah min 3 dikali X min 8. Kemudian kita gunakan sifat distributif. 4 kali Y, 4Y, 4 kali min 9 adalah minus 36. Min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 8 adalah plus 24. Kemudian kita taruh semuanya ke ruas kiri, sehingga diperoleh 4Y ditambah 3X pindah ruas, kemudian min 36 dikurangi 24, ini pindah ruas, sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4Y tambah 3X min 60 sama dengan 0. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 18. Perhatikan gambar di bawah ini. Persamaan garis L adalah, pembahasannya sebagai berikut. Nah, kita cari terlebih dahulu gradien garis G. Garis G ini condong ke kiri, maka gradiennya pasti bernilai negatif. Kemudian nilai gradiennya kita tinggal bandingkan saja jarak vertikal pada segitiga yang terbentuk /adalah 3 dibanding jarak horizontal pada segitiga yang terbentuk ini adalah 6. Jadi gradien garis G adalah minus 3/6 atau sama dengan minus 1/2. Garis L tegak lurus dengan garis G, sehingga gradien garis L adalah dibalik dinegatifkan.
Jadi 2 ini diperoleh dari kebalikan minus adalah plus, kemudian kebalikan dari 1/2 adalah 2/1 atau sama dengan 2. Selanjutnya garis L ini melalui titik 6,0, sehingga persamaannya Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y min Y1 nya 0 sama dengan M nya 2 kali X min X1 nya 6. Kemudian kita peroleh Y dikurangi 0Y, kita distributifkan 2 kali X 2X dikurangi 2 kali 6 min 12. Jadi persamaan garis L adalah Y sama dengan 2X min 12. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 19. Tempat parkir pada saat itu menampung 90 kendaraan sepeda motor dan mobil, sedangkan jumlah roda seluruhnya ada 290 buah. Jika tarif parkir sepeda motor 2.000 dan mobil 5.000, maka pendapatan tukang parkir saat itu adalah. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama kita misalkan terlebih dahulu, banyak sepeda motor itu X, kemudian banyak mobil itu Y. Nah, pernyataan yang pertama, banyak kendaraan ada 90, berarti sepeda motor dan mobil ada 90, X ditambah Y sama dengan 90. Kemudian banyak roda ada 290. Nah, roda sepeda motor ada 2, berarti 2X, roda mobil ada 4, berarti 4Y sama dengan 290. Selanjutnya kita gunakan metode eliminasi. Kita gunakan eliminasi terlebih dahulu, baru kemudian kita substitusi. Kita eliminasi nilai Y, maka kita samakan koefisien Y-nya. Untuk itu kita kalikan 4. Di sini kita peroleh 4X ditambah 4Y sama dengan 4 kali 90, 360. Kemudian yang bawah ini tetap kita kalikan 1, maka kita peroleh 2X tambah 4Y sama dengan 290. Selanjutnya kita kurangi, maka 4Y nya ini tereliminasi. Kemudian X nya tinggal 4X kurangi 2X adalah 2X. 360 dikurangi 290 adalah 70, maka X nya sama dengan 35. Untuk X nya sama dengan 35, kita gantikan ke persamaan yang pertama, 35 ditambah Y sama dengan 90, maka Y sama dengan 90 dikurangi 35, hasilnya adalah 55. Jadi besar pendapatan tukang parkir untuk sepeda motor kalikan 2000, sepeda motornya ada 35, 35 kali 2000, sedangkan mobilnya kita kalikan 5000, 5000 dikalikan 55. Totalnya adalah 345.000. Oke, soal yang terakhir. Diketahui keliling sebuah persegi panjang 50 cm. Jika panjang persegi panjang lebih 7 cm dari lebarnya, maka luas persegi panjang tersebut adalah. Pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa keliling persegi panjang rumusnya 2 kali panjang tambah lebar. Kelilingnya 50 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Maka panjang tambah lebarnya 50 bagi 2, hasilnya adalah 25. Ini kita anggap persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, panjang persegi panjang lebih 7 cm dari lebarnya, sehingga pernyataannya sebagai berikut. P sama dengan L ditambah 7. Ini persamaan yang kedua. Nah, kali ini kita akan gunakan metode substitusi. Kita gantikan persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Nah, berarti pada persamaan yang kedua, P sama dengan L plus 7 itu menggantikan P yang ada di sini, maka kita peroleh L tambah 7, kemudian ditambah L sama dengan 25. L tambah L, 2L sama dengan 25 dikurangi 7. 25 kurangi 7, 18, maka L nya sama dengan 18 dibagi 2 sama dengan 9 cm. Oke, kita peroleh lebarnya sama dengan 9 cm. Nah, untuk mencari panjangnya kita gantikan, kita substitusi L sama dengan 9 cm ini ke persamaan yang kedua. Jadi P kita peroleh 9 ditambah 7 sama dengan 16. Jadi luas persegi panjang P kali L sama dengan 16 kali 9, hasilnya adalah 144 cm persegi. Oke, itu saja pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.